dengan Maha Kuasa dan Maha Esa, Kongres luar biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Semua. Oke, baik. Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Untuk itu saya terima menjadi ketua umum Demokrat. Sah menjadi ketua umum, Muldoko bakal mundur dari KSP dan fokus bantai AHY di survei. Hari ini adalah puncak kebahagiaan para senior Partai Demokrat yang telah berdarah-darah membesarkan partainya. Sebaliknya bagi dinasti Cikias yang sangat tampak akan kekuasaan, peristiwa hari ini adalah gerbang untuk mendemo istana. Mungkin SBY terinspirasi dengan demo mahasiswa 98 yang berhasil menggulingkan rezim Orde Baru. Bedanya kini ia hendak berguling-guling sendiri tanpa jelas apa tujuan demonya, karena mereka sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa Jokowi tidak terlibat. Bahkan Muldoko sendiri tidak menghadiri acara KLB secara langsung. Biarlah fitnah-fitnah keji yang ditujukan kepadanya, mulai dari fitnah membeli suara 100 juta per orang, sampai fitnah mencatut nama presiden hingga 5 menteri. Terlebih ketidakhadiran Muldoko membantah hoaks Andi Arief yang membeberkan bukti tiket perjalanan Muldoko. Faktanya kehadiran para kader murni dari hati nurani. Justru AHY lah yang selama ini ketahuan membazar-bazar untuk menaikkan tagar-tagar dukungan ke Cikias. Sebelumnya dalam video CNN, Ketua DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebutkan ada pertemuan tertutup antara kader Demokrat dan orang dekat istana. Herzaki mengatakan awalnya pertemuan untuk mengatasi bencana berubah menjadi pembicaraan untuk mengadakan KLB hingga menentukan sosok di 2024. Dia menyebut ada imbalan uang yakni 100 juta untuk satu suara atau bagi ketua DPC. Dia juga menuduh Muldoko mencatut nama presiden hingga 5 menteri yang disebut memberi restu. Dengan adanya suara-suara kontra dari Marzuki Ali hingga pendiri partai, sudah cukup membantah pernyataan Herzaki. Sejatinya justru internal Demokrat yang menginginkan Muldoko untuk menggantikan AHY, bukan sebaliknya. Sebagai manusia normal tentunya Muldoko akan mengambil kesempatan yang diberikan, apalagi kalau dapat banyak dukungan. Bukan Muldoko yang membeli partai seperti kata SBY dan Andi Arief. Justru dirinya yang diminta maju atas kebodohan AHY di dalam memimpin. Saat mengikuti streaming KLB di YouTube Kompas hari ini, saya menyaksikan bahwa kongres ini benar-benar nyata, bukan abal-abal. Beberapa yang mengikuti adalah mereka yang aktif sebagai ketua DPP, DPD dari berbagai pulau dan provinsi mulai dari Sumatera hingga Papua. Adanya dukungan dan harapan kuat pada sosok Muldoko terpancar dari wajah mereka. Meski tidak hadir langsung di acara, dia telah secara sah terpilih setelah suaranya mengalahkan calon lain yakni Marzuki Ali untuk posisi Dewan Penasihat. Akhirnya diisi Marzuki Ali dan posisi sekjen akan diputuskan belakangan. Kongres kali ini juga sukses membongkar borok Cikias. Johnny Allen mengawali dengan sindiran pada SBY yang pernah terpilih menjadi ketua umum, lalu mendudukan Ibas sebagai sekjen. Dia juga menyebut Kongres 2020 yang membuat AHY sebagai ketum adalah hasil yang dipaksakan. Selain Johnny, beberapa ketua DPP juga mengaku diminta 3-4 miliar ketika maju sebagai gubernur. Setelah uang disetor, ternyata malah orang lain yang dipilih dan uangnya hangus begitu saja. Untuk itu, Kongres kali ini juga merubah ADART yang sebelumnya carut marut di era SBY. Johnny Allen juga menjanjikan tidak akan ada pungutan atau permintaan setoran kepada kader partai pasca KLB. Rupanya ancaman Andi Arief mengenai tidak sahnya KLB tanpa izin SBY hanya dianggap gertak sambal. SBY yang bukan lagi penguasa dan hanya mewariskan dinasti-dinastian tidak pantas mengatur ADART Partai Mercy.
Melihat daya tawar yang begitu kuat dan disertai reformasi menyeluruh di tubuh partai, bukan tidak mungkin survei elektabilitas Muldoko akan melesat. Bisa-bisa dia yang namanya tidak pernah masuk di bursa survei akan jauh menyalip AHY. Tentunya perubahan yang diharapkan Partai Demokrat akan segera membuahkan hasil dengan kerja kerasnya nanti. Di sisi lain, posisi sebagai KSP harus rela ia lepaskan kalau mau fokus membesarkan partai dan juga namanya. Hal ini juga sebagai tindakan pencegahan agar Jokowi tidak selalu dikaitkan dengan kudeta Demokrat. Kita semua yakin Muldoko akan jauh lebih baik ketimbang AHY. Selain pangkatnya yang mantan Panglima, dia juga memiliki cukup banyak pengalaman di pemerintahan. Tinggal kita tunggu nyali Muldoko untuk head to head dengan SBY. Mungkin ini sudah menjadi karma SBY dulu kala mengkhianati Mega saat menjadi bawahan. Kini jadi terkhianati otomatis dengan mantan bawahannya. Kasihan dong. Artikel ini ditulis oleh Niha Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi.